Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu analisa NZD USD dan juga Euro USD pada tanggal 13 Juni. Oke, teman-teman semuanya, rekan-rekan trader di seluruh Indonesia, ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, sedang market hari libur pada hari ini bagi teman-teman yang menyaksikan video Trader Asia pada tanggal 13 Juni dan juga 14 Juni, hari Sabtu dan hari Minggu untuk esok hari. Maka ini adalah analisa yang akan saya bagikan untuk pergerakan harga mata uang untuk pada hari Senin sampai hari Kamis ya. Mulai dari tanggal 15 Juni sampai 19 Juni 2020. Ya, jadi di sini saya menganalisa yang pertama yaitu mata uang NZD USD ya. Jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Trader Asia yang belum Anda subscribe, silakan subscribe dahulu, klik loncengnya. Dan bagi teman-teman yang lainnya yang sedang nonton video ini seutuhnya ya. Jadi Anda nggak usah nonton video ini setengah-setengah, nanti Anda mendapatkan informasi juga setengah-setengah. Jadi saran saya, Anda nonton video ini seutuhnya, biar Anda lebih memahaminya. Kemudian Anda siapkan alat tulis untuk Anda catat apa yang saya sampaikan ya. Jadi nanti Anda bisa ulang-ulang analisa yang akan saya berikan kepada Anda. Oke, teman-teman semuanya. Di sini saya membuka NZD USD di time frame daily. Di sini kita tahu harga adalah uptrend ya. Dimana candlestick seperti biasa di atas min BB. Kemungkinan juga akan berbalik arah ya. Jadi saya sudah menarik garis trend line yang paling atas dari ujung ke ujung dan juga garis trend line yang paling bawah. Oke. Jadi harga bergerak mantul juga selain antara top dan juga ke low BB, juga antara garis trend line yang di atas juga garis trend line yang di bawah ya. Jadi saya kira garis paling di atas ini bisa juga kita anggap sebagai harga resistennya gitu ya. Jadi harga tertinggi sebelumnya itu yaitu sekitar harga 0.66163 ya. Dan di belakang harga sebelumnya juga harganya juga di 0.67232. Ini kita lihat secara global di daily dulu ya. Nah, saya kira nanti mungkin ya harga akan turun paling minimum ya sebelum dia membal mungkin sedikit ke atas, kita nggak tahu. Tetapi ini analisa saya yaitu di antara min BB ya, di antara harga 0.63034 ya. Jadi kisaran antara harga di sini. Oke. Nah, kalau kita untuk entry-nya, kita akan cari konfirmasi nanti di time frame yang lebih kecil ya. Nah, kita sudah menangkap secara global pergerakan di daily bahwa setelah menarik garis trend line antara harga atas dan juga bawah. Jadi range-nya kita sudah tahu dulu gitu ya. Nah, sekarang kita buka di H4. Di H4 kita tahu harga NZD USD ini kan sudah ekstrim ya. Ekstrim itu banyak pola. Nah, di sini juga bisa dikatakan ekstrim ya. Dalam artian candle itu tidak mampu menembus yang namanya top BB, kemudian dia memberi CS arah kukuh ya, dia memotong garis mid BB dan sampai terbentuk yang namanya candlestick momentum sell ya. Tetapi garis MA5 high juga keluar sedikit dari low BB pertanda ekstrim, tetapi belum konfirmasi, tetapi baru konfirmasi TP wajib. Apakah dia harga bergerak ke atas? Ya, belum memberi CS arah kukuh buy,
tentunya dia masih berada di bawah mid BB. Jadi kesimpulan saya inilah setup sempurnanya kalau di H4 yaitu ekstrim sudah terbentuk ya, kemudian candlestick momentum bahkan sudah MAV, dan ini adalah memberi yang namanya re-entry sell. Nah, pada gambar ini juga sudah saya menjelaskan bahwa yang di kolom merah itu ke CS arah kuku, kemudian membentuk yang namanya candlestick momentum ya, dan yang saya kolomkan di biru itu adalah re-entry sell-nya. Oke. Di sini kemungkinan untuk re-entry sell pada tanggal 15 Juni ya, mulai hari Senin sampai hari Kamis mungkin harganya akan turun ke depan ya. Nah, kalau kita lihat di H1 ya, kalau kita lihat di time frame H1 juga, nah di H1 candlestick belum mampu menembus yang namanya garis MA50 ya, tetapi dia sudah menembus garis MA5 high. Jadi saya kira di sini candlestick jika tidak mampu menembus garis MA50 maka dia akan turun harga. Dan saya menempatkan stop loss-nya di 0.65000 ya, karena kenapa? Di saat candlestick memotong garis MA50 mungkin bisa juga terbentuk CS arah awal dan juga membentuk candlestick momentum, otomatis mungkin di time frame H4 juga akan bergerak ke atas. Tetapi itu belum tentu ya teman-teman ya. Ini hanya analisa, tetapi seandainya kita sell ya, ini adalah area stop loss-nya di H1 ya. Nah, kita kembali lagi ke H4 teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita sell di area sell misalkan di harga 0.6450 ini, jadi TP minimum itu ya seperti di daily ya menyentuh mid BB ya. Maka TP minimum seperti yang saya sebutkan tadi di daily yaitu di 0.63034. Nah, sekitar ini adalah TP minimumnya. Dan stop loss-nya Anda sekitar di H1 tadi sekitar 500 poin ya. Jadi 1 banding 1, saya kira 1 banding 2 ya. Antara 64501 sampai TP-nya di 0.63050. Ya, ini sudah sekitar 1000 poin teman-teman. Oke. Jadi ini adalah analisa untuk NZD USD. Sekarang kita coba lihat di Euro USD. Oke. Nah, kita mulai melihat dulu analisanya di daily ya untuk Euro USD. Kita tahu kemarin ya mata uang euro menguat terhadap USD. Dan dia menyentuh yang namanya resisten di atas ya. Sudah saya kasih garis di antara poin 1.14574 dan harga juga akan turun ke bawah. Di sini kita lihat di daily, tetapi harga masih uptrend tentunya. Karena kalau sudah menyentuh yang namanya resisten, dia akan kembali ke bawah di antara mid BB ya, atau sampai ke support kalau memang harganya turun terus ya. Jadi di sini kesimpulan saya adalah kita bisa TP ya di antara 1.11214 ya. Di antara mid BB ini adalah secara global kita lihat yang lebih besar melalui daily. Nah, kita cari konfirmasi yang namanya entry ya. Kita lihat di A4 candlestick di atas itu sudah ekstrim, kemudian membentuk TP wajib dan ada yang namanya CS arah kuku. Kemudian itu valid MAV dan dia memberi re-entry sell ya. Re-entry sell-nya itu di atas. Kemudian membentuk yang namanya candlestick momentum, teman-teman ya. Jadi di sini mungkin kesempatan ke depan mungkin akan diberi re-entry sell kedua, bisa jadi ya, di antara yang penting tidak mampu menembus garis mid BB ya.
dan juga garis MA5 dan juga 10 high nanti bertemu atau bersilang rapat, di situ kita re-entry sell seperti itu teman-teman ya. Nah, coba kita lihat gambar yang sudah saya tulis. Nah, ini adalah saya di Euro USD di daily ya, resisten garis di atas dan support di bawah, dan TP minimumnya itu di antara 1.11.220 kurang lebih sekitaran itu, mungkin naik ke atas atau turun lagi ke bawah ya. Ini adalah TP minimumnya. Kemudian kita lihat di H4 ya, kita tahu garis di atas itu sudah ekstrim, kemudian dia memotong garis mid BB candle berikutnya ya, dan juga memotong garis MA5 dan juga 10 low itu bertanda yaitu CS arah kukuh dan validnya MAV. Kemudian ini adalah area re-entry sell teman-teman ya, dan juga sudah membentuk yang namanya candlestick momentum. Oke, Anda boleh sell juga di sini di 1.12604, atau nanti kalau harga juga naik ke atas memberi re-entry selagi candlesticknya itu tidak menembus yang namanya mid BB, Anda boleh entry sell lagi di situ ya. Itu aja yang perlu dijaga sih sebenarnya. Jadi nggak perlu repot-repot ya, simple aja gitu. Apakah Anda profit atau loss. Tetapi saya menganalisa ini adalah probabilitasnya lumayan tinggi. Jadi kita menerapkan juga risk reward ya untuk keamanan akun kita. Kemudian kita lihat di Euro USD di time frame H1, ini juga adalah area re-entry sell-nya ya. Candlestick berada di bawah mid BB dan juga berada di bawah garis besar MA50 teman-teman. Ini adalah sudah confirm yang namanya entry sell, di mana candlestick itu pas bertemu di garis MA5 dan juga 10 high teman-teman. Nah, seperti itu aja kesimpulan saya ya, bagi Anda yang menonton video ini hari Sabtu dan juga hari Minggu, maka ada kesempatan untuk memantau nanti market di saat pembukaan market di hari Senin ya, tanggal 15 Juni sampai 19-20 Juni gitu ya. Jadi dengan berbagi ini jadi Anda bisa punya pemahaman ya, melihat market tentunya nanti di hari Senin apakah analisa ini berjalan sesuai dengan teknik BBMA atau tidak gitu ya. Jadi dalam trading forex itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dan bagi teman-teman yang lainnya, jika Anda menonton video ini di atas tanggal 15 Juni masih oke, tetapi kalau marketnya lewat ya ini juga bisa menjadi pelajaran dan juga pemahaman untuk Anda belajar trading forex, bagaimana cara menggunakan indikator BBMA ini ya. Jadi saya kira sampai di sini aja dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan bagi teman-teman yang lainnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Anda akan mendapatkan edukasi trading forex secara gratis setiap minggu, akan saya upload di YouTube channelnya Trader Asia ya. Dan silahkan like, silahkan komen tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.